Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada siang hari ini. Yang terhormat dosen pengampu kita, Ibu Ira Dewi Ramdhani SJZ MPH, pada mata kuliah Gizi Darurat. Perkenalkan, nama saya Elvira Ade Odria yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi Food Ration atau Soup Kitchen. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama ada Anissa Fadila Karuniati, yang kedua ada Rizka Anugrah, yang ketiga ada Nadia Zahrani, yang keempat ada Rahma Safitri, yang kelima ada Inggi Dwi Asri, yang keenam ada Aulia Sabrina Lubis, yang ketujuh ada Khairunisa Manda Jayanti. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama kita adalah pembukaan. Marilah kita buka diskusi kita pada siang hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Langsung saja kita masuk ke penyampaian materi kita. Kepada pemateri, waktu dan tempat kami persilakan. Nah, di sini kenapa adanya dibuat dapur umum? Itu karena pada saat ada bencana datang, penduduk setempat itu kan umumnya dievakuasi dan tinggal di tempat penampungan sementara. Kemudian pemerintah dan banyak pihak yang kemudian memiliki inisiatif lah untuk mendirikan dapur umum. Bisa dilihat dari gambar yang telah dicantumkan di sini, bahwa dapur umum itu merupakan suatu tempat dalam bentuk tenda sementara untuk menyikapi terjadinya bencana yang diselenggarakan oleh instalasi gizi, sebagai tempat atau wadah proses penyelenggaraan makanan untuk proses korban bencana. Next. Kemudian ada penyelenggaraan dapur umum. Nah, ini itu dilakukan apabila tidak memungkinkan bantuan mentah untuk korban bencana. Penyelenggaraan ini tentunya untuk menyelamatkan atau mengamankan penderita dengan menjauhkan dari tempat bencana yang dianggapnya berbahaya ke tempat yang aman agar dapat memudahkan pemberian bantuan dan pertolongan secara menyeluruh dan terpadu tanpa menimbulkan kesulitan baru yang susah diatasi. Penyelenggaraan dapur umum ini untuk melayani kebutuhan makan para korban bencana, bukan monopoli organisasi PMI, namun dapat diselenggarakan oleh siapa saja dan yang dapat menyelenggarakannya. Next. Nah, ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pelaksanaan dapur umum. Yang pertama itu ada lokasi dapur umum. Nah, maksud dari lokasi dapur umum ini jauh dari lokasi rawan bencana, karena butuh proses untuk membuat atau merakit tenda dan lebih aman kalau misalnya jauh untuk menghindari dari bencana susulan. Kemudian yang kedua itu ada pendistribusian dapur umum. Ini memiliki akses jalan yang mudah dan bertujuan untuk mempermudah transportasi ke lokasi tujuan tersebut. Dan yang terakhir itu ada lamanya penyelenggaraan dapur umum. Nah, ini tuh diselenggarakan bila situasi pemberian barang mentah itu tidak memungkinkan. Dan lamanya itu sekitar 1-3 hari untuk seluruh korban bencana. Kemudian di hari ke-4-7 pemberian dilakukan secara selektif. Setelah lebih dari 7 hari itu bantuan diupayakan berupa bahan mentah. Perlu kita ketahui aspek-aspek untuk mendapatkan kecukupan pangan tersebut di atas mencangkup adanya ketersediaan pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan individu, bebas dari bahan-bahan yang merugikan, dan dapat diterima dalam suatu budaya tertentu. Kemudian juga kita harus perhatikan pangan tersebut dapat dijangkau dengan cara berkesinambungan dan tidak mengganggu pemenuhan hak-hak asasi manusia yang lainnya. Selanjutnya ada hubungan soup kitchen dan food ration. Next. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya, sudah kita ketahui bahwa soup kitchen itu dapat diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk memasak dalam sebuah pengungsian atau biasa disebut dengan dapur umum. Sedangkan food ration itu sendiri adalah jatah makanan per orang yang sudah dibagi. Jadi, soup kitchen mempunyai hubungan yang sangat erat dengan food ration.
Karena di dalam suatu tempat pengungsian, pasti terdapat subkitchen atau dapur umum, yang fungsinya sebagai tempat memasak makanan dengan skala besar yang nantinya akan dibagikan kepada seluruh pengungsi yang ada. Nah, untuk membagikan makanan dengan skala besar tersebut, di sini kita membutuhkan food ration atau jatah makanan. Jatah makanan tiap individu pastinya berbeda-beda karena adanya beberapa faktor seperti jenis kelamin, umur, serta kebutuhan zat gizi setiap korban bencana yang berbeda juga. Next. Nah, lalu ada beberapa langkah yang dapat digunakan dalam menentukan food ration. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan daftar penerimaan bantuan makan dan daftar kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan prioritas. Yang kedua, menghitung perkiraan jumlah yang harus didistribusikan pada setiap hari, minggu, atau bulan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kekurangan ataupun kelebihan makanan. Yang ketiga, yaitu menghitung jumlah bantuan makan yang tidak terduga. Apabila ada penambahan pengungsi ataupun keadaan darurat lainnya, maka ini dapat dikeluarkan atau diberikan kepada pengungsi. Dan yang keempat, yaitu menghitung jumlah keseluruhan bantuan yang diperlukan. Hal ini perlu dilakukan agar semua pengungsi dapat mendapatkan bagiannya masing-masing tanpa ada yang kelaparan. Selanjutnya ada selanjutnya itu pedoman panca tepat dalam penyelenggaraan makan bencana. Dalam hal ini itu dapur umum. Next. Nah, yang pertama itu adalah tepat waktu. Subkitchen sendiri atau dapur umum merupakan bantuan berupa asupan untuk dikonsumsi pada saat bencana. Nah, bantuan yang tepat waktu itu akan membantu mengurangi tingkat penderitaan korban dengan secepatnya, mencukupi kebutuhan para korban. Nah, bantuan yang berguna apabila diberikan pada waktu yang salah akan mengakibatkan kurangan dari kegunaannya atau bahkan kehilangan dari kegunaannya. Kemudian yang kedua itu tepat tempat. Nah, tepat tempat itu berarti pemilihan tempat, lokasi, serta pendistribusian dari dapur umum tersebut yang harus tepat. Seperti yang telah disampaikan terkait dengan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan dapur umum, tepat tempat juga dapat berarti pemilihan barang distribusi, dalam hal ini itu berupa makanan yang tepat dengan tempatnya. Kemudian yang ketiga itu tepat sasaran. Nah, tepat sasaran yang dalam penyampaian dan penyaluran dari dapur umum terkait dengan food ration atau jatah makanan itu difokuskan pada golongan yang rentan terlebih dahulu. Nah, seperti anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui, lansia, dan orang-orang dengan penyakit tertentu. Kemudian, next. Nah, kemudian yang keempat, tepat jumlah. Nah, jumlah yang tepat ini disesuaikan dari jumlah korban yang terdampak untuk memperhitungkan jumlah porsi yang akan dibuat, sehingga tiap orang mendapatkan food ration tersebut atau jatah makanan masing-masing agar menghindarkan dari masalah seperti ketidakadilan. Nah, tepat jumlah juga disesuaikan dengan kondisi individu, misalnya pada lansia harus porsinya lebih kecil tetapi padat gizi dan mudah dicerna. Kemudian yang terakhir itu tepat kualitas. Tepat kualitas itu adalah memberikan bantuan dengan kualitas yang baik, bukan harus memberikan kualitas yang tinggi, namun juga bukan bantuan dengan kualitas yang tidak berkualitas atau tidak layak. Nah, dalam hal ini di subkitchen atau dapur umum seperti memakai bahan makanan dengan kualitas yang baik serta mempersiapkan dan diolah dengan cara yang baik pula. Baiklah, itulah dia presentasi dari kami. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa subkitchen atau dapur umum merupakan suatu tempat yang berfungsi sebagai tempat proses penyelenggaraan makan
untuk para korban bencana. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan dapur umum, yang pertama ada lokasi dapur umum, 2 pendistribusian dapur umum, 3 lamanya penyelenggaraan dapur umum. Nah, food ration itu sendiri adalah jatah makan untuk food ration itu sendiri adalah jatah makan. Nah, untuk menyusun pola makan itu tersendiri dan standar menu berdasarkan pembagian umur dan kebutuhan saat gizi korban bencana. Lalu ada pula yang namanya panca tepat, tepat waktu, tepat tempat, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat kualitas. Itulah dia diskusi dari kami pada siang hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami dari kelompok 1B, mohon maaf jika ada kesalahan, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi